Oke, selamat datang kembali di pertemuan yang kelima. Di pertemuan ini kita akan belajar mengenai Hibernate atau framework ORM atau Object Relational Mapping, yang mana kita bisa bekerja dengan database menggunakan objek Java tanpa perlu menulis banyak SQL secara manual. Intinya, kalau kita mau membuat create update delete, kita nggak perlu membuat query-nya, tapi bisa langsung otomatis dibuatkan sama si framework Hibernate ini. Secara singkatnya seperti itu ya. Nah, untuk pertemuannya, teman-teman seperti biasa harus mempersiapkan yang namanya SAMPP. Kemudian kita menggunakan database yang kemarin, db_mahasiswa dengan kolom ID, NPM, nama, dan jurusan ya. Oke, langsung saja teman-teman bisa langsung buka project baru, Java Application di sini. Kemudian next, kita kasih nama dengan Hibernate mahasiswa. Kemudian finish. Setelah itu bisa diklik source package. Kemudian new, di sini ada other. Kemudian cari yang namanya di kategoris ada Hibernate. Di bagian Hibernate Configuration Wizard. Jadi nanti kita akan koneksikan dulu database-nya. Kemudian next. Nah, di bagian database connection kita cari yang namanya new database connection. Kemudian drivernya kita cari MySQL connector. Kemudian next. Perlu teman-teman ingat ya di sini. Di bagian database-nya, kemarin kan kita sudah bikin database baru ya. Sudah bikin database bernama db_mahasiswa. Perhatikan juga di GDBC URL, di sini ada yang namanya ini tabelnya, database-nya db_mahasiswa. Diingat-ingat ya nama tabelnya, nama database-nya. Kemudian di next, yang lainnya dibiarkan default. Next, kemudian next, finish. Seperti ini. Nanti otomatis dia akan membuat GDBC properties-nya. Ada Hibernate connection, URL, dan username. Untuk connection URL-nya sudah tepat ya di database bernama db_mahasiswa di sini. Oke, selanjutnya. Oh ya, pastikan teman-teman harus sudah ada ini ya, GDBC properties 3 ini ya. Kalau nggak ada nanti di-add aja. Dan kalau misalkan di bagian URL-nya belum ada, bisa di-copy aja yang tadi. Selanjutnya teman-teman ke source package lagi, kemudian diklik kanan, di sini ada new, di other, cari Hibernate lagi, kemudian Hibernate Reverse Engineering Wizard. Klik next. Biarkan default saja, kemudian next. Nah, di sini ada tabel yang akan kita tambahkan, karena kemarin kita ada satu tabel bernama mahasiswa, jadi kita add all aja di sini. Kemudian finish. Nah, seperti ini. Satu lagi, di bagian source package, kita klik kanan, new, other, bagian Hibernate. Di sini ada Hibernate Mapping Files and Pages from Database. Klik ini, kemudian next. Nah, pastikan pada general settingnya kita centang JDK 5. Kemudian di bagian package-nya, kita akan buat baru bernama model. Sudah seperti ini, kemudian langsung finish aja. Nah, nanti otomatis dia akan membuat Hibernate mahasiswa di sini. Nah, dia ada file mahasiswa.html dan mahasiswa.java. Ini adalah tabel yang kita punya, yaitu tabel mahasiswanya. Kita klik kanan aja di bagian mahasiswa.java yang tadi kita sudah buat di package model. Nah, di bagian sini, kita akan tambahkan beberapa import.
Ya, untuk penambahannya seperti ini ya. Sebanyak ini. Kemudian yang bagian private integer ini kita hapus saja. Kemudian terakhir kita scroll ke bawah. Di bagian setelah public void set jurusan, kita tambah override. Ya, untuk override-nya mungkin agak sedikit kurang terlihat, biar saya copy dulu di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi ada ID, kemudian di sini ada apostrophe, ada 3 kali. Diikutin aja ya. Kalau yang tidak terlihat di pause dulu yang di bagian override-nya. Oke. Kita lanjut, kemudian di Ctrl S untuk di save. Kemudian teman-teman bisa klik kanan lagi di bagian source package. Ada di Hibernate, dan di sini ada Hibernate utilities.java. Next. Biarkan default aja. Kemudian package-nya bernama util. Seperti ini. Kemudian di finish. Oke, otomatis dia akan langsung membuat .java-nya seperti ini. Oke. Setelah itu teman-teman bisa langsung membuat form-nya. Di sini ada namanya JFrame form. Kemudian untuk package-nya kita beri nama view. Kemudian finish. Kita buat sederhana aja ya, ada label, nanti teman-teman bisa pause aja kalau mau lihat pembuatan tabelnya. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah ada tabel dari project pertemuan 3 mungkin bisa digunakan ya. Jadi nanti disesuaikan aja untuk database-nya, dan yang lain-lainnya ya bisa disesuaikan aja. Kalau mau mengikuti punya saya juga nggak masalah ya teman-teman. Oke, di sini ada label, ID, NPM, nama jurusan, dan juga text field. Buttonnya ada 5 dan tabelnya 1. Di klik kanan dulu ya kalau untuk menghilangkan value-nya. Klik kanan, kemudian properties. Di sini ada ini teksnya, kita hapus saja. Kemudian di bagian code ada variable name. Kita beri nama txt id. Saya akan ubah dulu dengan text field yang berikutnya. Kurang lebih untuk formnya seperti ini ya, ada ID, nama, NPM jurusan, ada button simpan, update, delete, dan clear, dan juga refresh. Oke. Di sini teman-teman bisa langsung ke bagian source aja di sini ya. Kemudian kita akan menambahkan beberapa import. Dari sini diikuti saja ya. Pastikan untuk importnya di bagian import ini, nama package-nya sama. Kalau misalkan kalian pakai S, utils, maka pakai S ya. Nah, kalau salah dia akan ada warningnya. Karena saya nggak pakai S, menyesuaikan dengan package yang di sini, maka saya seperti ini, util.new hibernate util. Nah, nama ininya juga disesuaikan. Kalau misalkan kalian tanpa new atau hibernate aja, sesuai dengan nama
file di package util ini. Kalau saya di sini ada new hibernate util.java. Jadi seperti ini. Di bagian modelnya juga sama seperti itu ya. Model.mahasiswa. Dia akan mengimport package model pada file mahasiswa.java-nya. Kemudian scroll ke bagian public class form CRUD mahasiswa. Kita tambahkan private default table model. Ini di copy aja ya, biar tidak typo. Model. Kemudian di sini saya akan menambahkan beberapa kelas biar lebih cepat. Saya ada cheat sheet-nya di sini. Pertama untuk public form CRUD mahasiswa. Kita copy aja bagian dalamnya sampai sini. Kita replace. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi, ini ditutup dulu. Ini bisa kalian tutup ya, biar tidak pusing. Kita tambahkan private void in table. Kita tambahkan lagi private void load data. Dan private void clear form. Kita lihat di sini masih ada beberapa warning. Di sini harusnya menggunakan npm ya. Kita ganti dulu. Tadi di sini masih ada warning karena saya menggunakan huruf I besar. Harusnya menggunakan init table menggunakan huruf I kecil ya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi teman-teman tinggal menambahkan importnya, kemudian di sini menambahkan private default table model, kemudian menambahkan beberapa metodenya. Di sini ada public form CRUD mahasiswa. Kemudian ada private void init table. Kemudian ada private void load data. Dan terakhir private void clear form. Seperti ini ya. Ini saya tambahkan dulu tab. Dan tadi yang perlu diingat juga ya, ada beberapa perubahan. Untuk npm-nya, tadi kan sebelumnya name ya, diganti dulu. Jadi bisa disesuaikan dulu ya. Untuk bagian metodenya sudah seperti ini, kemudian kita lanjut ke desain. Kita akan mengatur handler button-nya. Teman-teman bisa klik 2 kali. Nah, scroll, cari di mana kursornya dia seperti ini ya. Di sini ada private void button simpan. Nah, klik dulu, enter. Gunakan cheat sheet yang saya berikan. Di situ ada namanya untuk button simpan. Nah, yang ini ya teman-teman, bisa diisi aja untuk bagian dalamnya ya. Sampai sini. Hati-hati kurung kurawalnya yang terakhir terbawa. Jadi kita copy untuk bagian dalamnya saja. Kita copy.
biar cepat ya teman-teman. Pastikan lagi ya di sini ada teks di npm, bukan min. Kemudian ini sudah betul. Oke, aman. Lanjut ke bagian update, klik 2 kali. Kemudian kita cari di mana kursornya dia berada. Nah, di sini button update di bagian ini. Kita copy lagi dari cheat sheet-nya. Kita isi bagian dalamnya saja. Sampai sini. Oke, kita cek dulu. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke bagian button delete. Kita cari kursornya. Nah, di sini. Kita ambil bagian dalamnya lagi. Oke, seperti ini. Kembali lagi ke desain dan di bagian clear button. Bagian clear button hanya ada clear form. Kembali ke desain, bagian refresh, kita cari kursornya. Nah, di sini kita lihat lagi cheat sheet-nya. Kita paste di sini. Terakhir di bagian table kita klik kanan, kemudian ada properties. Oh, sorry, bagian ini ada event. Bagian mouse ada mouse click. Kita scroll. Nah, di bagian sini kita isikan. Kita copy dalamnya aja. Oke. Di sini untuk teks name-nya kita ganti jadi npm. Oke ya. Seperti ini. Kita cari dulu apakah ada warning merah. Oke. Kemudian kita save dulu ya. Jangan lupa di save. Kita cek dulu file yang lain. Siapa tahu mungkin belum ada yang di save ya. Kita save dulu. Oke, aman. Sekarang kita akan running project-nya. Klik kanan di bagian Hibernate mahasiswa. Kemudian properties. Di sini ada run. Di bagian ini kita browse dulu. Kita ganti jadi view form CRUD mahasiswa. Kemudian select main class. Oke. Kemudian klik kanan dan run file. Kita coba dulu ya. Nah, ini ya sudah terlihat. Oke. Nah, di sini untuk projectnya sudah aman ya, teman-teman. Coba kita akan tambahkan, misalkan kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Coba kita update di sini. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Coba kita update di bagian sini jadi Intan misal. Update. Data berhasil diupdate. Kita refresh. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian coba kita delete. Oke, data berhasil dihapus. Sip. Ya, untuk projectnya sudah aman. Coba kita masukkan ini terus di clear. Oke, refresh. Data berhasil di refresh. Oke. Untuk projectnya mungkin seperti ini ya teman-teman, diikuti aja dari awal sampai akhir, dan saya juga sudah ada cheat sheet-nya. Jadi teman-teman bisa tinggal copy aja langsung biar tidak kelamaan ya dan tidak pusing, karena akan banyak sekali handlernya yang perlu dimasukin codingan. Kemudian ada beberapa metode juga yang perlu dimasukkan.
Jadi teman-teman bisa lihat di bagian ini aja, oke? Kurang lebihnya seperti itu ya untuk pertemuan kali ini.